Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan hotel. Berikut materi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan dulu nama kelompok kami. Yaitunya yang pertama saya sendiri Kevin Mas Nafir Saputra dan ada Imelda Sari, ada M. Aris Farhan, ada Musfil Hamdan, ada Faris Zohri, dan Muhammad Asnul Mahdi. Baik, kita masuk saja kepada presentasi tentang diskusi kami tentang perencanaan hotel yang akan dibacakan oleh Imelda Sari. Kepada Imelda, kami. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang gambaran umum prospek pasar penduduk. Yang pertama itu ada letak geografis. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 0054 lintang utara sampai dengan 30 lintang selatan serta 980 derajat sampai 1010,53. Bukur Timur dengan luas wilayah 42.297,30 km atau 4.229.730 ha. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 186.500 km dengan jumlah pulau besar dan kecil sekitar 345 pulau. Sumatera Barat memiliki banyak objek wisata menarik untuk dikunjungi yang terbesar 19 kabupaten kota. Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki banyak objek wisatanya adalah Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Secara geografis, Nagari Alahan Panjang terletak kurang lebih 45 km dari kota Solok, kurang lebih 36 km dari kota Arosuka, ibu kota Kabupaten Solok, dan kurang lebih 22 km dari Gunung Talang. Topologi Alahan Panjang termasuk dalam satuan bentang dalam pegunungan yang terletak pada ketinggian antara 1.382 meter sampai 1.458 meter di atas permukaan air laut dengan dominasi kemiringan lereng 0 sampai 8% di atas sekitar danau di atas dan kemiringan 25 sampai 40% di daerah lainnya. Secara umum, iklim daerah ini merupakan iklim tropis yang suhunya bervariasi antara 120 derajat Celcius hingga 3.000 derajat Celcius dengan curah hujan kisaran 2.000 sampai 2.500 per tahun. Sepanjang tahun, Alahan Panjang memiliki banyak objek wisata di antaranya Danau Kembar, Danau Talang, kebun stroberi, Gunung Talang, dan kebun teh. Suasana yang masih alami dan udara yang bersih serta suhunya yang sejuk membuat Alahan Panjang menjadi salah satu tempat wisata yang bagus untuk dikunjungi wisatawan melepas penat dari kesibukan kota-kota besar. Selanjutnya, tujuan umum kawasan kebun teh Alahan Panjang Kabupaten Solok. Kebun teh Alahan Panjang Kabupaten Solok dapat ditempuh dari Kota Padang sekitar 40 km atau kira-kira 1 sampai 1,5 jam berjalan melalui lintas timur menuju Kabupaten Solok. Aksesnya bisa menggunakan kendaraan bermotor, mobil, hingga bus pariwisata. Kebun teh Alahan Panjang sudah ada sejak zaman Belanda. Terletak di lereng selatan Gunung Talang secara topografis
pada umumnya bergelombang sampai agak curam dan ketinggian dari permukaan laut antara 1.300 sampai 1.600 mdpl dengan hamparan perkebunan teh 20 hektar. Selanjutnya ke pendudukan. Nagari Alahan Panjang berpenduduk 20.228 jiwa pada tahun 2018, terdiri dari 10.150 lelaki dan 10.078 perempuan. Nagari Alahan Panjang terdiri 9 jorong. Yang pertama, Alahan Panjang, Pusak, Taluk Dalam, Panggalian Kayu, Taratak Tangah, Taratak Galundi, Batanghari, Batu Putih, Padang Laweh. Selanjutnya, kebudayaan. Masyarakat di Kota Alahan Panjang merupakan masyarakat heterogen dengan dinamis, karena sejak dulu kawasan ini merupakan daerah tujuan migran, terutama dari Pulau Jawa dan daerah lain Pulau Sumatera, berdasarkan Bunga Rampai 1 Abad Kabupaten Solok 2013. Pada umumnya, masyarakat Alahan Panjang sebagai bagian dari masyarakat Kecamatan Lembah Gumanti merupakan masyarakat yang religius dan menghormati budaya Minangkabau. Tujuan adat dengan berbagai aturan adalah untuk menjadikan orang-orang dan masyarakat di kawasan Bukit Surungan yang merupakan masyarakat Minangkabau berbudi luhur, masyarakat yang berbudaya. Dengan demikian, karakteristik masyarakat Alahan Panjang adalah memegang teguh adat dan agama Islam sebagai pedoman hidupnya. Secara sosialis merupakan masyarakat komunal yang terkait dalam ikatan kekerabatan. Secara individual memiliki sifat arif, tanggap, sabar, dan tegas. Selanjutnya ke pariwisataan. Ada banyak tempat wisata di Alahan Panjang, khususnya wisata alamnya yang indah dan sejuk. Contohnya, yang pertama ada Danau Kembar, kedua Bukit Kambay, yang ketiga kebun teh. Selanjutnya analisis pasar. Jumlah wisatawan 5.208 orang tercatat dalam tahun 2017 kemarin yang berkunjung ke Kabupaten Solok. Sedikitnya, jasa penginapan terkadang membuat wisatawan yang berkendara terhenti di parkiran rumah makan dan beristirahat sejenak. Dari situasi dan kondisi di atas dapat disimpulkan penginapan mempunyai peluang untuk berkembang di Alahan Panjang Kabupaten Solok. Letaknya yang vital dilalui pengendara dan 15 akses ke objek wisata yang tidak terlalu jauh untuk dijangkau menjadi daya tarik untuk para pengendara yang ingin menyegarkan pikiran dari perjalanan yang sudah ditempuh. Letak proyek pembangunan penginapan atau hotel resort ini terletak di daerah yang strategis. Alamat dan lokasi perkebunan teh Alahan Panjang berada di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gunanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Jarak dari Kota Padang adalah 72 km dengan total waktu tempuh selama 2 jam perjalanan. Jika dari Solok hanya berjarak 60 km dengan total waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Lokasi yang sering dilalui oleh pengendara yang menempuh perjalanan jauh, selain itu lokasi ini dekat dengan objek wisata kebun teh.
Selanjutnya, penggunaan lahan existing. Penggunaan lokasi untuk membangun hotel resort ini adalah dengan menggunakan aset investasi yang dimiliki oleh Mr. Hasnul, yang mana luas lahan tersebut adalah 3.000 meter persegi atau 50 meter kali 60 meter. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan ketentuan dari pemerintah Kabupaten Solok, dalam hal ini diketahui bahwa harga per meter di lahan tersebut adalah Rp 5 juta. Aksesibilitas seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa lokasi proyek hotel resort ini sangat strategis. Lokasi yang berada alamat dan lokasi perkebunan teh Alahan Panjang berada di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi yang sering dilalui oleh pengendara yang menempuh perjalanan 16 jauh. Selain itu, lokasi ini dekat dengan objek wisata pemandian kebun teh. Dengan demikian, lokasi proyek yang strategis yang perlu dilakukan pengendara hanya menepikan kendaraannya di depan hotel, selanjutnya bisa menikmati pelayanan yang akan diberikan oleh hotel. Selanjutnya, pengertian permintaan. Dari segi permintaan, ada beberapa hal yang harus disajikan ketika menganalisanya. Hal yang harus diperhatikan dalam analisa permintaan adalah: yang pertama, jumlah pengendara atau wisatawan Kabupaten Solok. Kedua, rata-rata tamu menginap. Ketiga, volume wisata pada musim-musim tertentu. Keempat, perkembangan keadaan pasar. Kelima, pasar sasaran. Keenam, pasar aktual. Ketujuh, kemungkinan adanya pasar baru. Selanjutnya, pengertian penawaran. Berbeda dengan penyajian data yang berdasarkan kepada penawaran, dalam hal ini data yang disajikan merupakan penawaran dari bidang akomodasi yang mana dapat dianalisis dari 3 segi yang berbeda, yaitu ada kuantitatif, yaitu penganalisis kapasitas global, jumlah kamar yang tersedia, serta perkembangannya. Yang kedua, kuantitatif, yaitu penganalisisan berdasarkan beberapa kriteria, misalnya ada fisik, produksi, komersial, dan pelayanan. Yang ketiga, lokasi, yaitu analisis mengenai mudah atau tidak hotel tersebut tercapai. Seterusnya ada analisa permintaan. Jumlah penduduk Kecamatan Lembah Gumanti adalah 54.464 jiwa dan jumlah penduduk Kota Alahan Panjang pada tahun 2011 adalah 4.071 jiwa. Melihat potensi pasar yang ada di wilayah Alahan Panjang, khususnya sekitaran kebun teh, dapat dikatakan cukup menjanjikan. Tetapi penilaian ini tidak dapat dikatakan final tanpa adanya analisis permintaan. Oleh karena itu, di bawah ini kami mencoba untuk menguraikan analisa permintaan sesuai dengan apa yang dapat kami peroleh. Berdasarkan data dari situs resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mengenai jumlah wisatawan Alahan Panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu di tahun 2017 berjumlah 725.000. Yang kedua, 2018 ada 877.312 jiwa. Yang ketiga 2019 ada 1.843.296 jiwa. Berdasarkan data di atas,
kita dapat melihat bahwa jumlah wisatawan pada tahun 2017 sampai 2019 yang berwisata ke Alahan Panjang cukup besar. Sehingga dengan adanya jumlah yang cukup besar tersebut, maka bisnis akomodasi dapat dikatakan memiliki peluang yang berjalan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin bisa dilanjutkan untuk selanjutnya oleh M. Aris Farhan. Kepada M. Aris Farhan, disilakan. Oke. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu analisa penawaran. Setelah melakukan analisa permintaan, maka selanjutnya yang kami lakukan adalah analisa penawaran. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah Alahan Panjang, khususnya daerah Kebun Teh dalam memberikan penawaran bagi pengendara yang melakukan perjalanan jauh. Adapun pendekatan yang diambil meliputi pendekatan kuantitatif, kualitatif, serta lokasi. Pada saat ini ada satu hotel yang baru bangun di sekitar Jalan Kebun Teh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yaitu nama hotelnya Green Hill Hotel. Kemudian Villa Danau Kembar. Selanjutnya yaitu analisis hubungan permintaan dengan penawaran. Setelah melakukan analisis permintaan dan penawaran, maka dapat dilakukan analisis hubungan antara permintaan dan penawaran untuk mengetahui permintaan jumlah kamar untuk masa yang akan datang sebagai berikut. Bisa dilihat perkiraan permintaan kamar hotel dari tahun 2016 sampai 2025. Dari hasil perhitungan di atas dapat terlihat bahwa permintaan kamar setiap tahunnya mengalami peningkatan dan dalam hal ini menggambarkan bahwa usaha akomodasi masih memiliki peluang. Dan tabel selanjutnya itu proyeksi permintaan kamar hotel tahun 2016 sampai 2025. Bisa dilihat di tabel. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tahun 2016 terdapat jumlah kebutuhan kamar sebanyak 12 kamar dan semakin meningkat tiap tahunnya. Adanya hal tersebut membuka peluang untuk berdirinya hotel dalam usaha memenuhi permintaan tersebut. Dari keseluruhan kegiatan analisis hubungan permintaan dan penawaran dapat diketahui bahwa di Alahan Panjang sekitar daerah Kebun Teh, usaha akomodasi masih memiliki peluang untuk didirikan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah permintaan kamar setiap tahunnya yang menandakan bahwa akomodasi akan terus dibutuhkan dan berkembang. Selanjutnya itu pesaing. Jika kita lihat, di sekitar lokasi proyek ini sudah terdapat bangunan hotel yaitu Green Hotel Alahan Panjang dan Villa Puncak Kayu, Twin Lake Villa Alahan Panjang yang memiliki fasilitas parkir inap. Hotel dan penginapan tersebut selanjutnya akan menjadi acuan untuk pembangunan fasilitas operasional hotel yang akan dibangun. Selanjutnya itu produk. Lahan kosong yang berada di Alahan Panjang ini, sekitaran Kebun Teh, akan dibangun resort hotel dengan luas tanah lebih kurang 5.234 meter kubik dengan tinggi 18,5 meter. Direncanakan hotel ini memiliki yang pertama yaitu lantai 1. Di lantai 1 dapat restoran Indonesia Food dengan bersebelahan dengan restoran Western Food. Kemudian ada juga swimming pool atau satu kolam dibagi menjadi dua jenis kedalaman yang berbeda yaitu 60 cm sebelah kanan dan 1,5 meter sebelah kiri. Kemudian ada juga fasilitas pool bar, fasilitas toilet. Di bagian belakang gedung sebelah kiri terdapat office yaitu GM Office, Accounting Office, HRD Office, Sales dan Marketing Office serta fasilitas toilet untuk karyawan hotel. Kemudian ada juga lift. Dan untuk lantai 2 terdapat lobby, FO counter, kemudian toko oleh-oleh khas Minang,
Kemudian ada bar. Untuk di lantai 3, pada area lantai 3 terdapat 29 kamar, terdiri dari atas 25 standar room dan 4 deluxe room. Selain itu, di arah paling kiri dan kanan gedung disediakan area smoking room. Di lantai 4, pada area lantai 4 terdapat 29 kamar, terdiri 25 standar room dan 4 deluxe room. Selain itu, di arah paling kiri dan arah dan gedung kanan disediakan area smoking room. Pada lantai 5, pada area lantai 5 ini terdapat 29 kamar juga, terdiri atas 25 standar room dan 4 deluxe room. Selain itu, di arah paling kiri dan kanan gedung disediakan area smoking. Serta pada lantai 6, lantai 6 ini terdapat 30 kamar, terdiri atas 15 standar room, 10 deluxe room, 3 junior suite, dan 1 president suite. Dan yang terakhir itu lantai 7, area rooftop ini kami sediakan untuk sky lounge, untuk tamu bersantai sambil menikmati makanan atau minuman. Selanjutnya itu harga, masalah harga. Harga yang ditawarkan hotel resort ini cukup bervariasi, tergantung dari pelayanan, kelas yang akan disewakan. Perbedaan harga yang bervariasi tersebut tergantung dari pelayanan, fasilitas kamar, serta besar kecilnya ruang kamar. Variasi harga kamar dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama yaitu standar, jumlah kamar 100 ruangan, harga kamar 450.000. Kemudian yang kedua deluxe, jumlah kamar 96 kamar, harga kamar 500.000. Kemudian junior suite, jumlah kamar 3, harga kamar 600.000. Kemudian president suite, jumlah kamar 1, harga kamar 1 juta. Selanjutnya itu promosi. Dalam mempromosikan usaha ini, kami melakukan berbagai cara, antara lain yang pertama itu melakukan publikasi secara reguler di media massa, seperti majalah, radio, dan koran. Selanjutnya itu selebaran, membagikannya di rumah makan, bandara, dan di tempat wisata. Kemudian memberikan paket promosi sebagai promosi perkenalan. Kemudian mempromosikan semua produk secara online melalui sosial media. Selanjutnya itu segmentasi pasar. Strategi yang digunakan untuk menjalankan dan mengolah usaha perhotelan dilakukan dengan memperhatikan dan menyelaraskan kemampuan dan potensi segmen tamu yang menginap dengan tarif sewa kamar sesuai karakteristik lingkungan dan konsumen sekitar kota Kabupaten Solok. Segmentasi pasar usaha akomodasi resort hotel ini diperlukan untuk semua golongan. Target pasar antara lain adalah para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata sekitar. Selanjutnya itu analisis SWOT. Singkatan dari kata strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang bisnis, threats, hambatan, dan analisis SWOT bertujuan untuk menentukan usaha yang realistis sesuai dengan kondisi perusahaan dan oleh sebab itu lebih mudah tercapai setiap perusahaan dapat mempergunakan teknik analisis SWOT. Hasil analisis SWOT akan diuraikan pada tabel berikut. Yang pertama yaitu strength. Pada strength ini kita dapat menemukan akses mudah, kompetitor sedikit, masyarakat yang mendukung. Kemudian opportunity yaitu banyaknya wisata yang berkunjung atau singgah membantu mensejahterakan masyarakat sekitar. Yang ketiga weakness yaitu hanya untuk wisatawan yang berkunjung. Dan threats, restoran-restoran yang memiliki lahan parkir yang luas sehingga memungkinkan untuk para pengendara beristirahat tanpa harus membayar. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Strategi berdasarkan analisis SWOT antara lain yaitu SO strategi yaitu memperindahkan arsitektur gedung sehingga menarik market. Kemudian melakukan publikasi secara reguler di media massa, kemudian mempromosikan semua produk secara online. Strategi yaitu menyediakan paket harga khusus bagi penyewa, kemudian melakukan publikasi secara reguler di media massa. Kemudian
strategi itu melakukan advertising yang baik, membuat parkiran yang nyaman. Kemudian W, melakukan advertising yang baik, memberikan fluktuasi room rate berdasarkan demand. Selanjutnya itu keputusan strategi. Yang pertama itu strategi pertumbuhan. Yang kedua strategi diferensiasi produk. Yang ketiga itu strategi harga. Yang keempat strategi akuisisi. Yang kelima strategi konten. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada M. Aris Farhan yang telah membacakan perencanaan hotel kami. Dan itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan kritikan, bisa di kolom komentar YouTube nantinya. Amin. Baik, kami dari kelompok 4 menutup diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.